Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Apa yang akan terbuka? Oke. Wow, ada seseorang di sini yang ngerasa kayak udah ditinggalkan oleh kamu. Kamu udah berubah ya, kamu sudah memilih untuk meninggalkan dia. Padahal baginya kamulah orang yang paling mengerti dia, kamu yang paling kenal dia, kamu yang paling dekat dengan dia. Ya, you came closer than anyone. Ya, dibandingkan yang lain, kamu itu yang paling dekat, paling memahami, paling pengertian, paling sayang, paling ya sepaling-palingnya deket sama dia gitu ya. Sekarang kok kamu berubah, kamu justru malah meninggalkan dia. Jadi ada rasa sedih, kehilangan, menyesal, ya nggak tenang gitu ya. Aku lihat di sini. Jadi ada seseorang di sini yang merasa kehilangan kamu. Siapakah dia? Oke, kita lihat ya siapakah dia dan bagaimana ceritanya. Kok bisa kamu pergi meninggalkan dia dan dia merasa kehilangan kamu banget? Oke. Hierophant, Four of Cups ya. Wow, Four of Cups. Wow. Oke, kartu pertama di sini ada Queen of Wands. Bentar, ini nggak kelihatan ternyata. Oke, kelihatan ya. Aku melihat saat ini dia ngerasa harus berhati-hati sekali dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan atau mengambil langkah untuk kamu ya, untuk ke arah kamu, karena saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk mengatur dulu kebutuhan pribadi dia, terus juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan-tindakan dia sebelum dia nantinya justru malah nanti akan menyakiti kamu gitu. Makanya di sini dia hati-hati banget dalam bertindak atau melangkah ke arah kamu. Dan saat ini dia harus bisa meyakinkan diri, membuat dia merasa percaya diri terlebih dahulu untuk datang ke kamu, memperjuangkan kamu kembali ya, atau mengambil suatu langkah atau keputusan terhadap kamu ya, karena mungkin selama ini dia telah menyakiti kamu. Kadang kalau aku lihat di sini kalau udah Queen of Wands reverse itu berarti ada ini ya, terlalu keras kepala, terlalu sebutannya mengekang gitu ya. Dan aku lihat di sini hubungannya penuh dengan rasa beban ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia terlalu egois ternyata selama ini, sehingga saat ini dia harus bisa membedakan antara percaya diri. Dia kan harus percaya dulu ya untuk bisa mendapatkan kamu kembali atau untuk mengejar kamu kembali gitu, karena di sini ada ini kartu mengejar nih nanti. Tapi dia harus bisa percaya diri dulu, karena yaitu tadi dia mungkin pernah menyakiti kamu, terlalu egois ya. Tapi dia juga harus bisa membedakan antara percaya diri dengan keegoisan. Nah, karena kemarin itu dia ternyata egois banget, dia menganggapnya itu sebuah kepercayaan diri, tapi ternyata itu keegoisan gitu ya. Dan aku melihat di sini mungkin selama ini dia terus memaksakan kebutuhan dia terhadap kamu, memaksakan pendapat dia terhadap kamu, sehingga selama ini membuat kamu ngerasa jengkel, kesel gitu ya. Terus juga dia mungkin punya sifat yang agresif ya. Dia menganggap bahwa kepribadian yang dia miliki selama ini tuh membuat dia terlihat menarik gitu loh ya. Mungkin sebagian merasa bahwa dia terlihat menarik, tapi karena dia terlalu berlebihan sehingga itu juga ngebuat orang kesel gitu loh ya. Justru malah itu
sebuah keegoisan sih gitu. Jadi dia harus bisa mengatur tentang kepercayaan diri dengan egoisme ya gitu. Ada situasi yang berulang ternyata sering terjadi di hubungan ini, dan aku lihat di sini sebenarnya dia nggak mau berubah ya. Dia nggak mau merubah hubungan kamu dengan dia selama ini, dan dia masih, maksudnya gini loh, dia masih ingin tetap bersama kamu walaupun di sini aku lihat hubungan ini tuh sudah penuh dengan kekecewaan yang kamu rasakan, karena ada situasi yang berulang terjadi, dan situasi yang berulang itu ternyata menyakiti kamu, mengecewakan kamu, membuat kamu kesal, membuat kamu jengkel, membuat kamu marah seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini Death yang keluar berarti memang harus mau nggak mau berubah secara signifikan dan besar-besaran. Walaupun perubahan ini akan menyakiti satu sama lain atau menyakiti salah satu pihak, tapi ini harus terjadi. Kenapa? Karena situasi yang berulang ini terus-terusan menyakiti satu sama lain atau sebelah pihak gitu, sehingga hubungannya itu stuck, hubungannya itu nggak ada perkembangannya, hubungannya justru malah menyakiti saja ya, bukannya berkembang ke hubungan yang lebih sehat, malah semakin menyakiti, dan akhirnya hubungannya nggak ada perkembangan gitu ya, terus-terusan menyakiti. Nah maka dari itu di sini dia harus dirubah dulu, dia harus berubah dan kamu juga harus berubah. Kamu harus bisa lebih tegas dengan dirimu, dan dia juga harus bisa memperbaiki keegoisan dia kayak gitu ya. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kalian kayaknya dipisahkan ya. Aku lihat dipisahkan untuk merubah dari sikap merubah sikap kalian masing-masing atau tindakan kalian atau perilaku ya, atau apapun ini harus berubah. Yang mana yang dirubah itu adalah sesuatu yang terus berulang terjadi itu yang harus dirubah, itu harus disadarkan. Kalau memang membuat suatu kesalahan, menyakiti ya yang membuat salah, yang membuat yang menyakiti itu juga harus berubah. Ya kamu juga, aku lihat di sini harus berubah. Jadi aku lihat that berarti ada perubahan di antara kalian berdua. Mau nggak mau, walaupun itu menyakitkan, harus berubah agar hubungannya lebih jujur, lebih sehat, lebih kuat gitu ya, punya pondasi yang kokoh kayak gitu loh. Aku lihat di sini. Oke, Ten of Pentacles. Ada indikasi di sini aku lihat kayak ada perselisihan keluarga, entah mungkin kamu istrinya, suaminya, kalian suami istri bertengkar, atau mungkin kalau misalkan kalian belum menikah, mungkin dia punya masalah dengan keluarganya, ada perselisih dengan keluarganya, entah keluarga inti atau keluarga besar gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia sedang mungkin dia selama ini mengalami kebangkrutan, bahkan sampai ada yang punya hutang di sini ya. Dan kalaupun keuangan dia sekarang membaik, itu kayaknya sementara aja, intinya belum stabil gitu ya, belum stabil secara materi. Dan aku lihat juga mungkin konflik yang terjadi di antara dia dengan keluarganya itu ada hubungannya dengan uang ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia mungkin, atau selama ini ternyata dia ada ketidakstabilan dari materi, atau mungkin dia melanggar suatu tradisi di dalam keluarganya seperti itu. Oke, kemudian aku melihat di sini hubungan kamu selama ini ada ketidakstabilan, ada ketidakpastian bahkan, atau mungkin kamu dengan dia punya hubungan tanpa status, HTS mungkin ya. Dan aku lihat ya sekarang kalian sudah berpisah. Terus itu juga ya hubungan kalian ini ternyata memiliki akar yang sangat goyah, gampang goyah, dan bahkan salah satu di antara kalian mungkin gampang meninggalkan pasangannya demi tujuan yang egois. Misalkan apa? Misalkan kalian sudah bersama, tapi kok masih ada pasangan yang lain, akhirnya kamu sering ditinggalkan, ternyata dia lebih memilih pasangan yang lain kayak gitu ya. Alasannya egois, mungkin karena bosen, mungkin karena capek atau apa gitu ya, atau banyak hal ya. Aku melihat di sini mungkin memang dia mungkin tidak yakin dengan keberlangsungan hubungan kalian jangka panjang seperti itu. Dan aku lihat di sini mungkin kalian selama ini sering berkonflik, atau sering terjadi perselisihan seperti itu ya. Atau bahkan mungkin sering juga ada ketidaksepakatan yang sering terjadi, sering kalian alami ya.
apalagi ini tentang uang ya, sehingga menyebabkan tekanan di hubungan kalian. Terus juga aku lihat di sini dia ternyata masih punya kewajiban finansial terhadap keluarganya ya, sehingga hubungan kalian pun berpengaruh aku lihat di sini. Terus juga aku melihat di sini ada dari dia nih kayak melangsungkan pernikahan karena bisnis, perjodohan, keluarga karena bisnis gitu ya. Jadi bukan karena cinta. Kalau misalkan saat ini kamu bertemu dengan seseorang yang memang ceritanya sama dengan ini, nah terus dia udah tahu-tahu dia nikah dengan orang lain, kemungkinan itu pernikahan karena bisnis. Ya, bukan karena cinta. Aku lihat di sini mungkin pasangannya berasal dari keluarga yang kaya raya, terus itu keluarga dia butuh modal untuk bisnis atau gimana, atau apa keluarga masalah berhubungan dengan bisnis mereka, entah apa ya, ada masalah apa gitu ya. Dan kalau aku lihat gini ya, dia ini memang selama ini tidak mencari pasangan jangka panjang karena memang dia belum siap untuk berkomitmen, untuk serius ya, karena ya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri aja sulit kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia belum menikah gitu ya, belum ada pernikahan, apalagi pernikahan bisnis gitu ya, ya sebenarnya dia juga belum siap untuk berkomitmen. Tapi kalau misalkan dia sudah menikah dengan seseorang, aku rasa pernikahannya sumur jagung gitu ya, karena ini dia memang menikah itu bukan untuk hubungan jangka panjang, namanya juga hubungan bisnis ya, untuk saling dimanfaatkan atau memanfaatkan seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat sebaiknya sih kamu ya berkonsentrasi saja pada pengembangan diri sendiri ya, sebelum kamu menemukan pasangan yang memang memuaskan. Makanya di sini kamu pergi ya dari dia, karena ya udah, aku lihat di sini kamu sudah sadar sih, sudah waras ya, lebih baik berkonsentrasi pada diri sendiri, melakukan pencapaian diri sendiri gitu ya, membuat dirimu merasa puas gitu ya. Dan aku melihat saat ini ya, dia ini kayak kurang percaya diri untuk menunggu kamu datang kembali ke dia gitu. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia itu masih mengharapkan kamu, tapi ngelihat dari sikap kamu sekarang atau perubahan yang kamu miliki sekarang, itu kayak dia nggak yakin gitu loh, kamu bakalan masih mau menengok ke belakang lagi ke arah dia gitu. Aku ngeliat di sini dia kayak nggak percaya diri kamu akan menghubungi dia lagi, kamu akan menerima dia lagi atau minta balikan lagi sama dia kayak gitu ya. Jadi dia kayak nggak percaya diri. Makanya dari itu ada di Hierophant di sini. Jadi dia pakai kuasa langit gitu ya, dia berdoa meminta kepada semesta untuk diberikan jalan untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu ya. Jadi ini jalan satu-satunya yang bisa dia tempuh, aku lihat di sini ya. Ya entahlah ya ini jalan satu-satunya atau enggak, tapi intinya kayak ya pengharapan lah ya, meminta keajaiban gitu loh untuk bisa dipersatukan kembali ke kamu kayak gitu. Kalau aku lihat di sini intinya dia, aku lihat kencang banget doanya meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Terus itu juga ada Five of Cup di sini, berarti memang ada penyesalan, ada rasa sedih, ada rasa ditinggalkan, ada rasa sendirian gitu ya. Penyesalannya adalah kenapa kok dia selama ini tidak memperjuangkan kamu, kenapa dia tidak membuat hubungan kalian langgeng, kenapa tidak bisa mengokohkan hubungan kalian sampai berkomitmen, kenapa dia berbuat seperti itu waktu itu gitu ya. Jadi ada penyesalan karena dia tidak mampu memperkuat hubungan kamu dengan dia selama ini, akhirnya ya berpisah. Nah, distress itu di sini aku lihat kan dia ngerasa kesepian ya setelah ditinggalkan oleh kamu, setelah kamu pergi gitu. Aku lihat di sini rasa sedih, kesepian, hampa, menyesal. Makanya di sini aku lihat ada keinginan untuk rekonsiliasi lagi, ingin datang lagi ke arah kamu, ingin balikan lagi sama kamu. Aku lihat di sini.
Tapi untuk sementara waktu ada Five of Cups. Aku lihat kayak ada pemikiran dari dia untuk oke, tenangkan diri, rubah mindset. Aku lihat di sini. Terus juga jaga perilaku, jaga tindakan ya. Jangan sampai dia mengulang kesalahan yang sama seperti dulu, yang justru malah nantinya akan lebih rugi dari ini, atau justru malah akan mengulang kerugian yang sama. Jadi aku lihat saat ini dia kayak lagi menghindari kamu untuk introspeksi diri, untuk menganalisa, untuk menilai, terus juga untuk memperbaiki diri ya, agar dia menghindari diri dia mengulang hal-hal yang sama yang justru malah nanti akan merugikan diri dia sendiri di kemudian hari. Jangan sampai hal-hal yang dulu pernah terjadi dan sekarang yang dia sesali sekarang ini terulang lagi gitu. Ya, kalau aku lihat saat ini dia kayak mencoba untuk menenangkan diri, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Oke, jadi kalau aku lihat di sini dia ingin rekonsiliasi lagi ya. Ada flirt, oke. Dia orang yang gampang tergoda ternyata ya. Jadi ya kemungkinan salah satu masalah di hubungan kamu kenapa kamu sampai pergi meninggalkan dia adalah karena ya dia gampang tergoda, dia mungkin sering selingkuhin kamu, sering menghadirkan pihak ketiga gitu ya. Apalagi di sini kalau beneran dia sudah menikah dengan seseorang karena bisnis ya, karena ingin memanfaatkan pasangannya gitu ya. Ya udah kuat banget berarti itu kan, gampang tergoda. Aku lihat di sini tergodanya ya mungkin tergoda karena harta, tergodanya karena paras atau apapun gitu ya. Jabatan, kekayaan, apalagi apapun lah itu ya, intinya nih orang gampang tergoda gitu. Oh, kalau aku sih yang berhubungan dengan finansial dan karir sih ya, ini kuatnya dari finansial dan karir. Dia gampang tergoda dengan pasangan dia yang memiliki keuangan mapan atau bisa menyongsong atau mengokohkan karir dia kayak gitu ya. Ada pasangannya mungkin punya kemampuan untuk mendukung mengokohkan karir dan keuangan dia. Paham ya? Paham lah. Kalian kan sudah dewasa. Aku lihat di sini umurnya sudah ya sudah apa itu namanya, matang-matang gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang mungkin selama ini memang prioritas dia adalah karir dan keuangan ya. Jadi orang yang sangat, bisa nggak sih aku sebut ini gila harta? Mungkin ya bisa jadi seperti itulah ya, gila harta. Intinya dia pengen punya finance dan karir yang mapan gitulah ya. Open mind, keep an open mind tuh ya. Saat ini benar-benar dia sedang mencoba untuk membuka pola pikir dia dari segala aspek ya, karir, keuangan, apakah berpengaruh dengan hubungan kalian, terus itu juga dengan sikap dia yang flirt ini kan, suka tergoda. Pokoknya aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk open minded tentang segala hal ya, ya untuk kebaikan diri dia kayak gitu ya. Jadi jangan lagi sampai egois. Ini justru dulu egois sama kamu, akhirnya sekarang kan menyesal. Akhirnya kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia. Padahal di sini kamu loh yang paling ngertiin dia, paling dekat sama dia, paling paham, paling apa ya, paling dia percaya gitu loh. Tapi ternyata karena dia sendiri juga yang menyakiti kamu, dia sendiri juga yang mengkhianati kamu, ya kamu yang akhirnya tidak kuat ya. Tidak kuat tetap bertahan dengan dia dan kamu meninggalkan dia gitu. Jadi sekarang mulai open minded. Kemudian aku lihat di sini ada yang mencoba untuk melepaskan energi mantan ya. Energi mantan, jadi mungkin selama ini dia masih berdealing dengan mantan-mantannya, dia masih terkoneksi dengan mantan-mantannya atau masih sering terhubung dengan mantan-mantannya. Karena aku lihat di sini dia mulai untuk melepas ya energi mantan, atau apapun yang berhubungan dengan mantan itu dia ingin lepaskan. Karena di sini aku lihat ada true love ya, kamulah sosok seseorang yang dia benar-benar cintai, dia sayangi. Ada this could be the one, karena kamulah satu-satunya yang dia ingin miliki, yang ingin dia cintai, yang ingin dia jadikan romantic partner gitu ya. Pasangan romantis dia,
pasangan cinta dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ya dia akan rekonsiliasi lagi, tapi aku lihat kayak masih butuh proses, masih butuh waktu, karena di sini juga dia sedang introspeksi diri, terus mulai membuka pola pikir. Jadi lagi cari jalan, lagi cari cara gimana untuk memperbaiki situasinya dan memperbaiki hubungan dia dengan kamu. Gitu ya, apalagi di sini juga dia kan masih berkutat dengan finance dan karir, keuangan dan karir dia. Ya, jadi ya seperti itu deh. Gitu ya. Oke, kalau misal aku saranin sih kamu jangan sampai jadi pihak ketiga ya. Kalau misalkan dia masih dengan pasangannya, mau itu hubungannya memang dia dengan pasangannya adalah pernikahan bisnis atau apalah sebutannya, sebaiknya kamu jangan jadi pihak ketiga. Kenapa? Nanti kamu yang dapat karma buruknya. Pastikan dia sudah selesai dulu dengan pasangannya gitu ya. Kalau kamu memang masih mau sama dia. Karena di sini aku lihat dia kan sudah udah heran gitu sama kamu sudah berani meninggalkan dia gitu ya. Tapi ya kalau misalkan tiba-tiba kamu suatu saat nanti berubah, pastikan itu jangan sampai kamu yang jadi pihak ketiga, jangan sampai menyakiti hati orang lain gitu ya. Apalagi di sini yang sesama, misalkan kamu wanita ya, sesama wanita gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Aku lihat di sini ya dia ingin rujuk lagi, ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, tapi saat ini butuh proses karena dia harus memahami segalanya dan cari cara gimana caranya untuk memperbaiki semuanya. Gitu. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini ada bulan, ini bisa jadi bulan lahir kalian atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Ada Mei, Desember, Agustus, April, Januari, Oktober, November dan Februari. Kemudian ada sionya, bisa jadi sio kamu atau sionya dia. Sio ular, sio kuda, sio anjing, sio kelinci, sio macan, sio babi, sio naga, sio tikus, dan sio monyet. Kemudian ini ada angkanya, angka bisa tanggal lahir kalian, umur kalian, atau nomor rumah, atau apa yang berhubungan antara kamu dengan dia ya. 9, 21, 19, 4, 7, 28, 31, 29, 22, 30, 5, 11, 15, 10, 2, 16, 14, 25, 12, 1. Aku rasa cukup. Kelihatan gak sih? Kelihatan lagi satunya. Aku rasa cukup. Oh ya, alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia ya. Jadi situasikan saja. S, G, N, U, O, M, D, L,
WPHR FJVAT BEQXK. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.